Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya sabili rasyad rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada seluruh hadirin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Karena wujud syukur yang utama adalah takwa Allah. Karena dengan takwa inilah kita akan meraih kebahagiaan dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan setelah mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan khutbah kali ini akan kami sampaikan tema mencari rizki yang halal. Sesungguhnya mencari rizki yang halal merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya mencari rizki dengan cara yang haram merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Semua itu tentunya demi kebaikan dan keberkahan hidup para hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun ketidaksabaran seseorang atas ujian yang menimpanya seringkali menjerumuskannya ke dalam murka Allah Ta'ala. Dalam urusan mencari rizki misalnya, manakala seseorang merasa sudah maksimal dalam mencarinya, namun ternyata hasil yang ia dapat masih belum mencukupi kebutuhannya, tak jarang dalam kondisi kepepet seperti itu, seiring dengan lemahnya iman, akhirnya dia ikuti langkah-langkah syaitan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, seraya mengatakan mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Rizki menurut kamus berasal dari kata rozaq yang berarti memberi. Jadi rizki dapat diartikan sebagai pemberian, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi halal adalah mubah atau boleh. Jadi yang dimaksud dengan rizki yang halal adalah bagaimana kita mendapatkan apa yang kita makan
kita minum, kita pakai dan semua kebutuhan kita melalui jalan yang diperbolehkan oleh Allah. Mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Allah Ta'ala melarang kita memakan harta sesama dengan cara yang batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Al-ayah. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Memakan harta dengan cara yang batil di sini bisa dimaknai dengan mencuri, meminjam tanpa izin, menipu dalam jual beli, dengan cara riba, dan juga dengan jalan-jalan lain yang tidak diridhai Allah. Cara-cara yang batil ini adalah cara yang diharamkan dalam mencari rizki. Sebaliknya kita diperintahkan untuk mencari rizki dengan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul halali faridatan ba'dal faridah." Mencari rizki dengan jalan yang halal adalah kewajiban di antara kewajiban yang ada. Hadis riwayat Tabrani. Bahkan Rasulullah menyebutkan ada satu dosa yang tidak dapat ditebus dengan sholat, dengan istighfar, dengan haji dan amalan-amalan lainnya. Dosa itu hanya bisa ditebus dengan mencari harta yang halal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada satu dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, tidak pula oleh puasa, tidak pula oleh haji dan tidak pula oleh umroh. Para sahabat kemudian bertanya, lantas apa yang bisa menghapusnya wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keprihatinan dalam mencari rizki. Hadis riwayat Tabrani. Mata pencarian yang halal merupakan sumber yang harus diusahakan. Ia merupakan keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan yang subhat atau bahkan haram merupakan penghalang barokah dan penyebab tidak dikabulkannya doa. Maka dari itu, bila kita seorang pejabat sipil atau militer, jauhkanlah diri dari sumber-sumber rezeki yang subhat atau bahkan yang haram. Bila kita seorang da'i atau mubaligh, janganlah menjual ayat-ayat Allah Ta'ala demi meraih seonggok kehidupan dunia yang sementara. Bila Anda seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Bila Anda seorang karyawan, sopir, kondektur, penjual asongan, tukang parkir, pelayan toko dan sebagainya, jadikanlah rizki yang halal bagi barokah sebagai target dari usaha Anda. Dan jangan tergiur dengan jumlah yang besar, namun tak mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam rangka mencari rizki yang halal haruslah diperhatikan adab-adabnya. Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam mencari rizki yang halal. Yang pertama, hendaklah diniati untuk mencari ridha Allah Ta'ala, untuk meraih keberuntungan akhirat. Orang yang berniat untuk setiap yang dia kerjakan mencari ridha Allah, maka setiap amalannya dinilai ibadah oleh Allah. Termasuk orang yang bekerja dengan jalan yang halal, dengan niat untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, serta dapat beribadah dengan baik. Lantaran harta tersebut, maka hal tersebut dinilai adalah ibadah. Yang kedua, hendaklah mencari rizki dengan kesabaran dan jalan yang halal. Seorang muslim hendaknya memiliki keyakinan bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah untuknya adalah yang terbaik baginya. Apabila mendapatkan rizki yang sedikit, hendaknya tetap bersabar dan bersyukur, dan kesabarannya itu akan berbuah pahala di akhirat. Begitu pula ketika mendapatkan rizki yang banyak, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah dan membelanjakan harta itu untuk fi sabilillah.
Kemudian yang ketiga adalah bermuamalah dengan cara yang baik. Hal ini akan menjadikan mulianya akhlak dan hati dari hal-hal yang menggelisahkan. Karena bermuamalah dengan cara yang tidak baik akan menyebabkan akhlak kita menjadi rusak dan hati kita tidak pernah akan bersyukur. Jika menjadi pedagang, jujurlah terhadap dagangannya. Kalau memang ada yang cacat barang dagangannya, maka dijelaskan dan tidak perlu menutup-nutupinya. Yang keempat, berdoa agar Allah berikan rizki yang halal. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Usaha yang keras untuk mendapatkan penghasilan yang halal, jika tidak diiringi dengan doa, termasuk sebuah kesombongan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan perkara yang halal dari hal yang haram, dan jadikanlah aku dengan karuniamu untuk selalu mendekatkan diri. Walau hadis ini dimasukkan oleh para alim ulama dalam bab doa bagi orang yang kesulitan dalam membayar hutang, tetapi tidak mengapa kita senantiasa baca agar diri kita selalu dicukupkan dan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah dengan cara yang halal dan tidak ditunjukkan jalan untuk mencari yang haram. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat